Shalom, tetap optimis, saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus. Untuk melanjutkan perenungan kita sepanjang minggu ini, yaitu bicara tentang family in Christ, yaitu keluarga di dalam Kristus. Maka hari Senin kemarin kita sudah berbicara bahwa tugas seorang istri dalam membangun sebuah relationship di dalam sebuah keluarga. Nah, pada hari ini kita mau berbicara tentang peranan seorang suami atau bapak di dalam sebuah keluarga atau relationship. Nah, ini penting sekali untuk kita bahas. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih kesempatan pada hari ini Tuhan juga akan membukakan pikiran kami, menyadarkan kami, memberikan panduan kepada kami supaya kami dapat menerapkan firman ini dengan tepat. Oleh karena itu Tuhan berbicara bagi setiap kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, saudara-saudara, kita mau berbicara ini bukan hanya untuk seorang suami saja, tetapi juga calon suami atau calon bapak yang akan masuk dalam rumah pernikahan. Kita akan bahas ini, yaitu di ayat 26, nanti juga masuk ke ayat yang ayat 25 dan kemudian ayat 28. Kita akan baca ya, Efesus pasal yang kelima. Ayat 25 dan 28. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ayat yang ke-28. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Ayat 29, ini menarik sekali. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Nah, ini adalah bagian yang sangat penting yang saya mau sampaikan. Kalau kemarin bicara tentang istri tunduk kepada suami seperti engkau tunduk kepada Tuhannya. Nah, ada hal-hal yang paling penting. Karena istri itu kalau mengasihi itu pasti tulus. Kalau masalah hormat itu memang harus diajar. Itu yang bicara adalah Alkitab. Nah, sedangkan suami itu cenderung untuk tunduknya gampang terhadap istri. Kita tahu ya saudara ya. Tetapi untuk mengasihi laki-laki ini susah karena ingat baik-baik. Wanita pakai perasaan untuk mencintai pasangannya itu all out. Sedangkan laki-laki dimulai dengan logika dulu baru masuk ke perasaan. Sehingga pertimbangan-pertimbangan logis itu selalu dibangun. Nah, oleh karena itu nasihatnya adalah hai suami, kasihilah istrimu seperti Kristus, kalimatnya ya. Kalimatnya juga bicara tentang Kristus, yaitu Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya untuk jemaat itu. Nah, artinya kalau Kristus itu berkorban untuk kita, maka sebagai seorang suami, kita mengasihi istri kita harus benar-benar total. Dalam pengertian, kita juga harus berkorban buat dia, kita mau memberikan yang terbaik buat dia. Ketika kita mau memberikan yang terbaik buat dia, maka secara kebersamaan, secara bersama atau simultan, kita juga menerapkan sistem di mana Kristus berbuat sesuatu kepada umatnya. Maka ini adalah bagian yang paling penting sekali. Jadi kalau seorang istri harus hormat, maka suami harus total juga untuk dapat menerapkan, yaitu kehidupan Kristus kepada umatnya. Dan dia juga harus menerapkan kehidupan dia harus berkorban untuk istrinya. Kalimat berikut tadi ayat 28, seperti dia harus mengasihi tubuhnya. Mana mungkin kita merusak tubuh kita? Kita akan mengurus tubuh kita, mengawasinya, merawatnya, membuat lebih baik dan segala macam. Begitu juga kita terhadap istri kita. Jadi artinya ya wajarlah kalau suami mau dandanin istrinya. Kalau engkau ada berkat harus dandanin istrinya. Engkau harus juga membuat dia lebih segar, lebih cantik, good. Karena itu adalah bagian penting. Mana mungkin tubuhmu itu dibiarkan rusak. Pasti engkau akan membuat tubuhmu akan lebih baik. Ini menjadi poin penting kita pada hari ini. Biarlah firman ini menjadi satu pola pikir yang terbuka untuk kita tetap menjaga sebuah hubungan di dalam kehidupan keluarga kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih untuk hari ini. Kami diingatkan kembali sebagai seorang suami, bapak, calon suami atau calon bapak, bahwa kami juga harus berkorban terhadap pasangan kami. Karena kami yang memilih mereka. Kami memilih dia sebagai istri kami. Begitu juga Tuhan,
di mana kami juga merawat diri kami dengan baik, begitu juga kami juga merawat pasangan kami lebih baik lagi. Terpuji, termulia. Di dalam nama Tuhan Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara tetap optimis dan ingat selalu, walaupun Tuhan tidak terlihat, tapi Dia selalu bekerja buat saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.